Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama Mama nih di Waktunya Mama Bercerita. Oke, kalau udah ketemu Mama di sini, berarti ini waktunya Mama untuk menceritakan sebuah cerita rakyat ataupun dongeng dari Indonesia. Nah, di video kali ini cerita apa yang akan Mama ceritain sama kawan-kawan? Apa yuk? Betul, seperti yang di judul, Mama akan cerita tentang Keong Mas. Oke, cerita rakyat Keong Mas ini berasal dari Jawa Timur. Nah, cerita rakyat Keong Mas ini memiliki beberapa versi ya, dan juga telah ditampilkan dalam beberapa pentas seni teater di seluruh Indonesia. Versi tulisannya juga telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa asing. Nah, yang perlu kawan-kawan tahu, saking populernya cerita rakyat Keong Mas ini, namanya bahkan dijadikan sebagai Taman Legenda dan Teater IMAX di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Oke, sekarang kita lanjut ke tokoh dari cerita rakyat Keong Mas. Tokoh cerita rakyat dari Keong Mas ini yang pertama adalah bernama Chandra Kirana, yang kedua bernama Dewi Galuh, yang ketiga Raden Inu Kertapati, dan yang terakhir adalah Raja Kertamarta. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke ceritanya ya. Let's go! Pada zaman dahulu kala, di Jawa Timur berdiri sebuah kerajaan yang sangat makmur dan juga sejahtera. Nah, kerajaan ini bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja Kertamarta ini memiliki dua putri yang sangat cantik. Yang pertama bernama Dewi Galuh dan yang kedua bernama Chandra Kirana. Hidup Chandra Kirana dan Dewi Galuh yang berada di dalam lingkungan istana serba berkecukupan dan juga bahagia. Ketika keduanya menginjak usia dewasa, datang seorang putra mahkota dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan Raden Inu Kertapati ke kerajaan Daha karena ia ingin mencari seorang putri untuk dinikahi. Akhirnya Raden Inu Kertapati pun jatuh hati setelah melihat Chandra Kirana. Ia sangat terpesona dengan kecantikan yang dipancarkan Chandra Kirana. Kedatangan Raden Inu Kertapati pun akhirnya disambut baik oleh sang raja karena ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Akhirnya lamaran tersebut diterima oleh raja dan akhirnya Chandra Kirana pun akan ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Di sisi lain, Dewi Galuh iri pada saudarinya sendiri. Diam-diam Dewi Galuh ternyata menyukai Raden Inu Kertapati dan ia merasa dirinya yang pantas untuk menikahinya. Lambat laun rasa iri pada saudarinya pun berubah dan berkembang menjadi rasa benci. Nah, saat rasa bencinya itu memuncak, ia memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Mengapa selalu Chandra Kirana yang beruntung? Aku akan menyingkirkanmu, Chandra Kirana, kata Dewi Galuh sambil memukul meja. Dewi Galuh pun akhirnya mencari bantuan untuk menggagalkan pertunangan itu. Ia akhirnya pergi ke tempat seorang penyihir jahat dan meminta bantuannya untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat seorang putri kerajaan datang ke sini malam-malam? Kata sang penyihir. Saya punya permintaan. Saya ingin kau membantu saya untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Saya akan memberikan emas sebanyak yang kau inginkan, kata Dewi Galuh kepada penyihir. Sang penyihir jahat akhirnya menyanggupi permintaan Dewi Galuh. Pada keesokan harinya, Dewi Galuh bertemu dengan Chandra Kirana di taman istana. Chandra Kirana yang tidak mengetahui perbuatan kakaknya tampak santai dan bersenandung di taman. Hai Chandra Kirana, kata Dewi Galuh. Oh hai kak, lihat kemari. Ini adalah bunga yang biasa kita tanam, kata Chandra Kirana. Secara tiba-tiba sang penyihir jahat muncul di tengah-tengah taman bersama dengan Dewi Galuh dan juga Chandra Kirana. Siapa nenek ini kak? Tanya Chandra Kirana ketakutan. Kau akan kuubah menjadi seekor keong, ujar penyihir jahat sambil mengarahkan tangannya kepada Chandra Kirana. Tiba-tiba tubuh Chandra Kirana diselimuti oleh asap tebal. Saat asap menghilang, Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong mas. Asal kau tahu ya,
Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan singkirkan kamu dulu dan aku akan memberitahu Ayahanda bahwa kamu telah menghilang. Kata Dewi Galuh sambil menendang keong mas jelmaan Candrakirana ke kolam istana. Kenapa dia begitu jahat kepadaku? Apa aku pernah menyakitinya? Tanya Candrakirana yang bersedih di atas daun teratai. Candrakirana yang berubah menjadi keong mas pun akhirnya terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Pada suatu tempat hiduplah seorang nenek yang baik hati di hutan yang dekat dengan sungai. Suatu hari nenek tersebut yang sedang mencari ikan menggunakan jala, ternyata ada keong mas yang tersangkut di jalannya saat sedang mencari ikan. Apa ini? Keongnya berwarna keemasan. Belum pernah aku melihat keong seperti ini, kata nenek tersebut. Si nenek pun akhirnya kemudian membawa pulang keong mas yang menarik perhatiannya itu. Keesokan harinya nenek kembali melakukan aktivitas sehari-harinya dengan mencari ikan di sungai. Namun tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun akhirnya segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak terasa hari sudah siang. Namun aku belum menyiapkan makan untuk nanti sore. Sepertinya lebih baik aku pulang sekarang, ujar sang nenek. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan ini? Loh, siapa yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Ujar nenek dengan heran. Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek pun akhirnya memutuskan untuk berpura-pura pergi ke sungai. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengintip siapa yang akan datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan-makanan enak itu. Si nenek pun akhirnya kaget karena keong mas yang ia tangkap tempo hari berubah menjadi wanita sangat cantik yang sedang memasak. Sang nenek pun akhirnya langsung kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya pada keong mas. Siapakah kamu, gadis cantik, dan dari mana asalmu? Tanya si nenek. Maaf Nek, jika saya mengagetkan nenek. Saya sebenarnya adalah seorang putri kerajaan Daha. Nama saya Candrakirana. Saya diubah menjadi keong mas oleh seorang penyihir jahat. Jelas Candrakirana. Setelah menjawab pertanyaan itu, Candrakirana berubah lagi menjadi keong mas. Sementara itu, Raden Inu Kertapati menyadari bahwa Candrakirana menghilang. Ia pun akhirnya segera melakukan pencarian dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Raden Inu Kertapati sangat yakin jika Candrakirana masih hidup. Karena itu ia tidak menyerah untuk mencarinya. Jangan khawatir Yang Mulia, saya akan mencari Candrakirana sampai di seluruh pelosok negeri hingga ketemu, kata Pangeran Inu kepada Raja Kertamarta. Ketika Dewi Galuh mendengar Raden Inu berniat mencari saudara perempuannya, ia akhirnya memberitahu kepada sang penyihir jahat. Sang penyihir pun akhirnya menyusun rencana agar Raden Inu tidak akan menemukannya. Sang penyihir pun berubah menjadi seekor burung gagak. Saat dalam perjalanan, Raden Inu bertemu dengan burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Kiri, ke kiri, ikuti aku, kata gagak itu kepada Raden Inu. Gagak ini bisa bicara. Mungkin ia bisa membantuku untuk menemukan Candrakirana, kata Raden Inu Kertapati. Burung gagak itu memberitahu di mana sebaiknya sang pangeran mencari Candrakirana. Raden Inu Kertapati sangat senang karena ia merasa mendapatkan sebuah bantuan. Dan ia pun akhirnya mengikuti burung gagak itu kemanapun ia pergi. Namun lama-lama Raden Inu Kertapati merasa kebingungan dengan jalan yang ditempuh karena ia merasa perjalanannya sudah sangat panjang tapi ia tidak juga sampai di tempat tujuan. Lalu ia bertemu dengan kakek yang sangat sakti. Ternyata kakek ini adalah seorang yang sakti dan tahu bahwa burung itu adalah penyihir. Kakek tersebut akhirnya menolong Raden Inu dengan mengusir burung gagak itu hingga berubah menjadi asap dan menghilang. Dia memberitahu Raden Inu bahwa burung gagak itu adalah jelmaan dari penyihir jahat. Dia juga menyuruh Pangeran Inu untuk mencari Candrakirana di desa Dadapan.
Saat Raden Inu Kertapati sedang berjalan mengarah ke desa Dadapan, perbekalannya habis dan ia sangat haus. Lalu ia melihat sebuah rumah di ujung arahnya dan ia berharap ia bisa mendapatkan minuman atau makanan di sana. Saat ia sampai di desa Dadapan, Pangeran Inu singgah di sebuah rumah pondok untuk meminta minum. Ketika ia bertanya untuk meminta air, betapa terkejutnya Raden Inu. Rupanya dia singgah di rumah nenek yang merawat Candra Kirana. Nenek dan Candra Kirana tampak terkejut sekaligus senang melihat Raden Inu. Ketika mereka bertemu satu sama lain membuat kutukan itu menghilang. Raden Inu Kertapati merasa sangat senang. Akhirnya Candra Kirana dibawa ke kerajaan Daha bersama sang nenek yang sudah menolong calon istrinya. Begitu sampai di kerajaan Daha, Candra Kirana menceritakan semua perbuatan Dewi Galuh kepada ayahnya, Raja Kertamarta. Setelah mengetahui semuanya, Raja Kertamarta meminta maaf kepada Candra Kirana karena kelalaiannya. Kemudian Raja Kertamarta memberi Dewi Galuh hukuman yang berat. Karena takut mendapatkan hukuman, akhirnya Dewi Galuh melarikan diri dari kerajaan Daha dan tidak pernah kembali. Pada akhirnya Candra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama. Nenek yang merawatnya juga tinggal di kerajaan. Setelah itu pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Candra Kirana dilangsungkan dengan pesta yang sangat meriah. Setelah pernikahan itu, Raden Inu Kertapati dan Candra Kirana hidup dengan diberkahi kebahagiaan. Itu dia cerita rakyat Keongmas dari Jawa Timur. Nah, seperti biasa Mama akan lanjut ke pesan moral dari cerita rakyat Keongmas. Oke, pesan moral yang bisa kita petik dari cerita rakyat Keongmas ini adalah semua hal buruk yang dilakukan seseorang akan terbongkar juga cepat atau lambat, tidak peduli seperti apa mereka menyembunyikannya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua orang. Kebenaran dan kebaikan hati akhirnya mengatasi kejahatan dan juga iri hati. Kita harus selalu berusaha untuk menghargai kebahagiaan dan kesuksesan orang lain tanpa merasa iri. Tokoh nenek dalam cerita rakyat Keongmas ini dengan keikhlasan hatinya, ia membantu Keongmas. Hal ini mengingatkan kita bahwa pentingnya sikap kebaikan hati dan juga tolong-menolong dalam kehidupan. Meskipun Candra Kirana berubah menjadi Keongmas secara fisik, namun Raden Inu Kertapati tetap mencintainya karena kebaikannya. Hal ini mengajarkan bahwa kecantikan hati lebih berharga dari penampilan fisik. Oke, itu dia tadi cerita rakyat dan juga pesan moral dari Keongmas. Nah, seperti biasa di akhir video, buat kawan-kawan semua yang tahu cerita rakyat tentang Keongmas dalam versi lain, boleh diceritain ya di kolom komentar. Atau buat kawan-kawan semua yang pengen request cerita rakyat apa nih yang pengen Mama ceritain, boleh juga komen di kolom komentar. Nah, yang paling penting banget, jangan lupa untuk dukung terus Nala Gume dengan cara di-subscribe, like, komen, dan juga share. Supaya kita makin semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Mama pamit. Bye-bye.